Who are you? Hai, kami Mikrotik. Alat voucher dari kamu dari masa depan. Oke, katakanlah aku percaya bahwa kalian dari masa depan. Lalu, mau kalian apa? Mau kasih tahu kamu cara membuat voucher WiFi menggunakan Mikrotik. Nah, di video kali ini kami akan memberikan panduan membangun sistem WiFi voucher yang stabil, aman, dan efisien menggunakan Mikrotik. Tujuannya yaitu yang pertama, memanajemen bandwidth agar pembagian internet pengguna adil. Yang kedua, keamanan karena hanya pemilik voucher atau password yang bisa terhubung. Yang ketiga, yaitu efisiensi konfigurasi dengan fitur bridge. Sekarang, perhatikan topologi yang akan kita gunakan. Di sini internet dari ISP terhubung ke Mikrotik melalui Ether 1. Nah, di sini kita membaginya jadi dua, yaitu Timusnet dan pelanggan. Di bagian Timusnet terdapat server yang terhubung ke Mikrotik melalui Ether 2. Lalu kita juga membuat bridge 1 yang menjembatani antara Ether 2 dan WLAN 1 dengan network 192.168.10.0/24. Lalu di bagian pelanggan, kita menggunakan WLAN 2 dengan network 192.168.20.0/24. Nantinya, kedua perangkat dari kedua bagian tersebut akan terhubung ke internet secara wireless. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 1 Mikrotik Home Access Point serta kabel power, 1 laptop untuk server, 1 kabel LAN, dan 1 kabel WAN. Pertama-tama, aktifkan Mikrotik hingga lampunya menyala. Colokkan kabel ISP ke Ether 1 dan hubungkan laptop server ke Ether 2 Mikrotik. Pastikan indikator lampu Ether 1 dan Ether 2 menyala. Selanjutnya, kita reset Mikrotik, centang bagian No Default Configuration dan Do Not Backup. Klik Reset Configuration. Kalau sudah di-reset, IP address-nya menjadi 0000. Lalu, klik MAC address dan biarkan login default yaitu admin. Selanjutnya, kita akan membuat user baru untuk login ke Mikrotik. Pergi ke menu System, lalu Users, klik New. Di sini, untuk namanya, kita pakai Wusnet. Grupnya ganti menjadi full, isikan password sesuai dengan kebutuhan. User adminnya dinonaktifkan saja. Jangan lupa kasih identitas untuk Mikrotik dengan pergi ke Sistem, lalu Identity. Nah, ini langsung ketik aja, Wus Mikrotik. Di bagian ini bebas ya guys, gak ada aturan tertentu. Lanjut, kita ubah nama interface supaya nggak bingung. Pergi ke menu interface, buat Ether 1-nya ganti menjadi Ether1_ISP dan Ether 2-nya menjadi Ether2_server. Buat WLAN 1-nya, aktifkan dengan pencet Enable, lalu namanya menjadi WLAN1_WUSTeam. Sekarang, kita akan meminta IP untuk Ether 1. Dengan pergi ke IP, lalu DHCP client. Klik New. Pilih interface-nya Ether1_ISP. Kemudian, kita setting DNS, pergi ke menu IP, lalu DNS. Isikan server dengan IP DNS Google 8888 dan secondary-nya 8844. Tambahkan juga IP DNS Cloudflare 1111 dan secondary-nya yaitu 1001. Jangan lupa centang allow remote request. Terus, biar user bisa akses internet, kita pergi ke IP, lalu firewall. Di menu NAT, klik New. Di menu General, biarkan chain-nya terisi dengan SCNAT dan di out interface-nya kita pilih Ether1_ISP. Lalu pergi ke Action, pilih Action Mask Curate. Selanjutnya, pergi ke Sistem, lalu SMTP Client. Untuk mengisi server DNS name, cari di web terlebih dahulu, yaitu ntppool.org. Lalu kita salin id.pool.ntp.org. Pastikan di server DNS name. Nah, untuk mengatur zona waktu, pergi ke Sistem, lalu Clock. Pastikan time zone-nya itu Asia atau Jakarta ya. Kemudian, pergi ke menu wireless, klik 2 kali pada WLAN 1 WUSTeam, lalu pilih wireless, ubah mode menjadi AB break, Pinnya yaitu 2GH BGN. channel width-nya 20 MHz, dan untuk frekuensinya kita pakai yang urutan ke-6 ya. Lalu untuk SSID-nya kita isi WUSnet Team. Nah, kalau di sini security profile-nya kan cuma ada default, maka dari itu kita harus membuat dulu di menu security profile wireless. Klik new, namanya kita ganti menjadi profil WUS, codingnya kita ubah menjadi dynamic case, lalu isikan password sesuai kebutuhan. Kembali lagi ke setting sebelumnya, isikan security profile yang sudah kita buat yaitu profil WOS. Buat WPS mode disable aja. Dan hapus centang default forward-nya. Selanjutnya kita akan membuat WLAN baru. Pilih WiFi interface, Klik New.
Lalu pilih virtual. Di sini kita ganti namanya menjadi ULAN 2 WUS voucher. Lalu pindah menu ke wireless. Modenya kita ubah menjadi AP break dan SSID-nya menjadi WUSNet. Untuk security profile biarkan default karena passwordnya otomatis terbuat dari Micmon. WPS modenya biarkan disable. Dan hapus centang default forwardnya. Karena kita mau gabungin jalur kabel dan wifi internal, maka buat break baru. Klik new, Namanya kita biarkan break 1. Pilih menu ports. klik new, Interface-nya pilih Ether 2 server dan break-nya pilih break 1. klik new. Interface-nya pilih hosting dan break-nya break 1. Setelah break siap, kasih IP address. Pilih ke IP, lalu address, klik new, misalnya 192.168.10.1/24. Jangan lupa interface-nya pilih break 1. Aktifkan DHCP server, pergi ke menu IP, lalu DHCP server, klik DHCP setup. Di bagian kanan akan muncul seperti ini. Interface-nya dipilih break 1, next, hingga full. Punya kita batasi dari 192.168.10.5 sampai 192.168.10.15. Next. Dan list time-nya ubah menjadi 24 jam 10 menit. Lanjut ke manajemen bandwidth di QoS. Klik new, namanya kita ubah menjadi QoS 1 break 1. Dengan target network break 1 yaitu 192.168.10.0/24. Kita setting limit besar 10 Mbps upload dan 15 download. Pindah ke tab advance, QoS type-nya ganti menjadi PCK upload dan PCK download. Terakhir, pergi ke IP lalu hotspot. Pilih hotspot setup di sebelah kanan. Pilih interface WLAN 2 WUS voucher, next. Dan untuk rentang IP dari 192.168.25 sampai 192.168.20.200. Next terus sampai ini, buat DNS name menjadi wusnet.com. Masih pada menu hotspot, klik 2 kali pada WLAN 2 WUS voucher. Pastikan address per MAC-nya 1. Lalu pindah ke menu server profile. Nah, ini diklik 2 kali ya. Selanjutnya dari menu general pindah ke login. Pastikan di login by-nya hanya tercentang HTTP CAP, HTTP PUB, dan MAC cookie. Selanjutnya, pindah lagi ke menu user profile. Pastikan share users-nya hanya 1. Lalu di sini berikan limit 5 Mbps upload dan 10 Mbps download. Selanjutnya, buka file Micmon kalian. Di bagian server port, isi dengan 8080. Lalu klik change port dan start server. Pastikan indikatornya berubah jadi lingkaran hijau ya. Kalau masih silang merah, coba ganti portnya ke 8181 atau 80. Lalu klik open. Nah, setelah terbuka, masukkan username bawaan, yaitu Micmon dan passwordnya 1234. Jangan lupa buat akun admin baru sesuai keinginan kalian. Contohnya di sini kita pakai nama WUSNet. Klik add router. Sekarang, kita isi data session. Untuk session name bebas saja ya. Masukkan IP Mikrotik yang mau dibuatkan voucher serta username dan password login Mikrotik kalian. Di bagian hotspot name isi dengan WUSNet dan DNS name-nya yaitu wusnet.com. Kalau sudah, klik save. Coba di ping dan jika sukses langsung klik connect. Selanjutnya pergi ke menu hotspot, pilih user profile, lalu add profile. Nah, kita ambil contoh buat voucher 2 menit dengan harga Rp500. Isi rate limitnya yaitu 5M per 10M. Di expired mode, pilih remove dan untuk validity atau masa aktifnya isi 2M. Price dan selling price isi 500. Lalu, lock user kita pilih enable. Kalian bisa ulangi cara ini untuk paket lain, misalnya paket 2 jam atau paket lainnya. Nah, ini daftar semua profil yang sudah kita buat dapat dilihat di menu user profile. Nah, kalau profil sudah siap, kita tinggal klik cetak nih, klik generate, dan tentukan jumlahnya. Misalnya, 42 voucher. Pilih user mode yang username sama dengan password. Panjang karakter cukup 5 saja ya, biar nggak ribet. Karakternya pilih yang ini saja ya. Pilih profil yang tadi kita buat, lalu klik generate. Terakhir, cek di menu dashboard untuk melihat hasil generate-nya. Caranya, klik pada item hotspot user tersebut, pilih komentar sesuai durasi, misalnya yang 2 menit. Lalu, klik small, dan tara, voucher kalian sudah jadi dan siap di print. Selanjutnya, di sini kami akan coba connect ke WUSNet Team yang merupakan jaringan khusus untuk internal. Nah, ini sudah terhubung ya. Sekarang kita lihat IP yang didapat yaitu 192.168.10.15. Sekarang kita coba tes untuk mencari sesuatu di Google. Nah, kalau berhasil, berarti tandanya HP kita sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian kita akan coba connect ke WUSNet yang sudah kita generate menjadi voucher WiFi. Di sini saya mau coba pakai username dan password MUH26. Nah, kalau sudah berhasil terhubung, coba cek IP yang didapat. IP yang didapat yaitu 192.168.20.200. Selain di sini, kita juga bisa cek IP di wusnet.com. Nah, sama kan IP yang didapat? Sekarang kita coba speed test. Ini kecepatan yang didapat 7,81 download
dan 3,5 upload. Selanjutnya kita coba buat cari di internet. Nah, kalau sudah berhasil berarti voucher yang kita buat sudah sukses.